kasihan sama anaknya kan harus melihat perbuatannya bagaimana. Jangan orang lain yang kasihan anaknya tapi dianya nggak kasihan. Nikita Mirzani boleh saja sudah mendekam di terali besi, tapi perseteruannya dengan Reza Gladys masih terus mendidih panas. Teranyar, dua seteru musuh bebuyutan itu terlibat saling peras berbalut gugatan perdata. Setelah diminta uang ganti rugi 200 miliar, kubu Reza Gladys minta balik tebusan ganti rugi sebesar 500 miliar lebih sebagai syarat damai. Yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Jadi doakan aja supaya ini mereka menyetujui proposal kami. Nanti kami terima uang 500, permintaan mereka kami bayar. Jadi kami terima dulu baru kami bayar. Seolah merasa di atas angin, kubu Reza Gladys jumawa seakan mempermainkan kondisi mental seterunya lewat permainan angka kerugian yang mereka ajukan. Dan yang menarik, Niki yang koar-koar ingin mengajukan banding atas vonis majelis hakim mendadak ciut. Sampai hari ini tak kunjung mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Pihak terpidana kan sudah melakukan banyak laporan. Ya kalau Reza Gladys kan baru satu nih yang akhirnya dia dibui. Kalau sekarang dari pihak terpidana juga masih aja bikin laporan-laporan PMH lah apalah, saya rasa Reza Gladys pun berhak untuk melakukan hal yang sama. Ya, sengkarut panas persoalan skincare tak ada tanda-tanda surut. Selain membidik Niki dengan laporan kasus baru, orang-orang yang ada di barisan kubu Nikita Mirzani juga ikut terancam. Dokter Richard Lee bahkan Oki Pratama, sahabat sekaligus pengusaha skincare yang lantang membela Nikita Mirzani, terancam diberangus dan menyusul Niki masuk bui. Kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan sahabat Reza Gladys Heni Sagara tengah bergulir panas di Polda Jawa Barat. Tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tidak pidana perbuatan fitnah atau tidak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun kasusnya ini saat ini memang sedang dalam proses penyelidikan. Tak terima diseret ke polisi, Dr. Oki pun langsung melaporkan Heni Sagara ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan teror dan pengancaman. Kini perseteruan hukum Dr. Oki Pratama versus Heni Sagara bakal jadi perseteruannya Nikmir vs Reza Gladys jilid 2. Dan kemarin Heni yang seharusnya dijadwalkan diperiksa kepolisian kembali mangkir. 2 kali tak mengindahkan panggilan polisi, akankah Heni Sagara diciduk paksa? Saya juga mengecek ke Direktorat Krimum yang bersangkutan tidak hadir. 2 kali mangkir. Ya, nanti apakah selanjutnya kepolisian akan menentukan langkah-langkah seperti apa? Apakah jemput bola untuk mendatangi atau seperti apa? Ya kita akan lihatlah. Ya, tampaknya Heni Sagara versus Oki Pratama bakal jadi Nikita Mirzani versus Reza Gladys jilid 2. Faktanya setelah saling lapor polisi, mereka juga saling bidik penjara. Lantas siapakah di antara mereka yang terlebih dahulu dijebloskan ke penjara? Entahlah, yang pasti kubu Oki dan Heni sama-sama bersikeras saling mengancam. Ya, kami berharap permasalahan ini cepat selesai, cepat tuntas. Artinya kalau memang tidak kooperatif atau tidak bisa dilakukan upaya-upaya yang sifatnya upaya paksa, kami berharap bisa ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kasihan sekarang kan yang layoff gitu. Dan ulangi lagi, tapi saya mau kasih Ibu SPL. Itulah aksi prank Inul Daratista kepada salah satu karyawannya yang paling setia. Ibu Emi nama karyawan Inul tersebut. Sudah 10 tahun bekerja di bagian HRD perusahaan miliknya. Akting Inul begitu meyakinkan. Pura-pura sewot, ngomel hingga Ibu Emi benar-benar merasa bersalah dan pucat ketakutan. Tak tega melihat ekspresi Ibu Emi, Inul pun mengakhiri aksi pranknya dengan sebuah kejutan tak terduga. Buka.
Terima kasihku. Ya, hadiah umroh jadi kejutan yang diberikan Inul kepada Ibu Emi. Tangis bahagia Ibu Emi pun pecah. Ia tak pernah mengira akan mendapatkan hadiah luar biasa tersebut. Tapi bagi Inul, menghadiahi karyawannya umroh sudah menjadi agenda wajib yang ia lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pemberi rezeki. 10 tahun Bu Emi ikut saya sebagai orang HRD yang keluar masukin karyawan. Doanya sih pengennya kalau duitnya banyak banget, pengen banyak orang lagi yang mau diberangkatin. Saudara-saudara udah semua, kerabat, sampai teman-teman tuh yang lawas-lawas tuh udah tak tanyain ada yang udah belum umroh, aku berangkatin gitu. Pastinya seneng banget dong ya pemirsa kalau punya majikan seperti Bunda Inul. Wow, luar biasa loh. Bunda Inul ini memang dikenal sangat dermawan. Bukan hanya kepada anak dan suami, tapi juga kepada para karyawannya. Duh, pasti si ibu ini bersyukur banget bisa dapat hadiah ibadah umroh gratis dari Bunda Inul. Dan tentunya memang sang ibu pun juga menurut James layak untuk mendapatkan reward itu karena dia sudah mengabdi selama 10 tahun kerja bareng sama Inul. Salut dan pastinya selamat ya Bu. Oke deh pemirsa, jangan lupa tonton terus Lab On News dari hari Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di MSTV Rubah Ya Seleb. Saya James Purba pamit, tetap sehat terus dan have a nice day pemirsa. Bye-bye. Atas dugaan penipuan yang dialami oleh tim kami menduga inisial IF, di situ ada tipu muslihat. Usai permintaan maafnya ke khalayak ramai dan mengklarifikasi hubungannya dengan pengusaha beristri Insanul Fahmi, Indra Rusli mengaku jadi korban tipu daya Insan. Pasalnya Insan mengaku sudah menalak Wardatina Mawar, istri sahnya. Karena alasan itulah ia mau menikah siri dengan Insan. Sayangnya meski sudah meminta maaf dan beralibi, netizen tak percaya begitu saja dengan pengakuan Inara maupun Insan. Inara dan Insan tetap dimusuhi. Demi meyakinkan publik, Inara langsung memutuskan pernikahannya dengan Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku, bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Tak cukup itu, kemarin Inara tiba-tiba menggandeng tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan suami sirinya Insanul Fahmi ke polisi dengan pasal penipuan KUHP 378. Mantan istri Virgon itu merasa benar-benar kena tipu muslihat Insan hingga mau dinikahi dan berhubungan layaknya suami istri. Kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh tim kami, di mana kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan. Ya, habis manis sepah dibuang. Itulah nasib yang kini dihadapi Insan. 4 bulan berstatus suami artis terkenal dan menikmati indahnya pernikahan sirinya. Kini nasib Insan berada di ujung tanduk. Ia harus menghadapi 2 laporan sekaligus, yakni kasus perzinahan dan penipuan, yang dua-duanya dilaporkan oleh kedua istrinya Mawar dan Inara. Jadi aku pasrah sekarang, apapun yang Allah kasih sama aku tempuh. Aku coba jalanin.
Sebelumnya Inara juga telah melaporkan mantan suaminya Virgon atas kasus ilegal akses video CCTV rumahnya ke Bareskrim. Ia menuduh Virgon yang telah membocorkan dan menyerahkan video CCTV yang berisi adegan mesranya dengan Insan kepada Mawar. Yang di tanggal 22 November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Meski namanya ikut terseret kisruh dugaan perselingkuhan antara Inara, Insan dan Mawa, bahkan dilaporkan ke polisi, Virgon tak gentar. Bapak 3 anak itu malah sengaja menulis pesan penuh sindiran. Begitu tahu Inara memilih menyalahkan Insanul Fahmi atas badai yang menimpanya, Virgon menuliskan kiasan cara didik anak agar kelak kalau besar jadi orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Wajar bila saat ini. Kalau anak kita kejedot meja atau kesandung sesuatu, jangan pernah nyalain meja atau benda yang buat mereka tersandung hanya agar tangisan mereka berhenti. Selain sindiran, Virgon kali ini juga lebih tegas terhadap Inara. Untuk sementara ia tak mengizinkan Inara bertemu dengan anak-anaknya sampai masalahnya dengan Insan dan Mawa selesai. Kebetulan sejak Virgon mendapati video CCTV Inara dan Insan, pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu langsung mengambil alih pengasuhan ketiga anak-anaknya. Inara sudah memang tidak diberikan akses. Nggak dikasih sama babynya. Sementara itu bukannya merenung dan introspeksi diri dengan sindiran Virgon, usai laporkan Insan ke Polda, Inara justru memilih healing dengan bepergian ke luar negeri. Hal ini terlihat dalam unggahan terbaru Inara di media sosial miliknya. Kasihan sekarang kan buktinya layoff gitu. Dan ulangi lagi, tapi saya mau kasih Ibu SP loh. Itulah aksi prank Inul Daratista kepada salah satu karyawannya yang paling setia. Ibu Emi nama karyawan Inul tersebut. Sudah 10 tahun bekerja di bagian HRD perusahaan miliknya. Akting Inul begitu meyakinkan. Pura-pura sewot, ngomel hingga Ibu Emi benar-benar merasa bersalah dan pucat ketakutan. Tak tega melihat ekspresi Ibu Emi, Inul pun mengakhiri aksi pranknya dengan sebuah kejutan tak terduga. Terima kasihku. Ya, hadiah umroh jadi kejutan yang diberikan Inul kepada Ibu Emi. Tangis bahagia Ibu Emi pun pecah. Ia tak pernah mengira akan mendapatkan hadiah luar biasa tersebut. Tapi bagi Inul menghadiahi karyawannya umroh sudah menjadi agenda wajib yang ia lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pemberi rezeki. 10 tahun Bu Emi ikut saya sebagai orang HRD yang keluar masukin karyawan. Doanya sih pengennya kalau duitnya banyak banget, pengen banyak orang lagi yang mau diberangkatin. Saudara-saudara udah semua, kerabat, sampai teman-teman tuh yang lawas-lawas tuh udah tak tanyain ada yang udah belum umroh, aku berangkatin gitu. Pastinya seneng banget dong ya pemirsa kalau punya majikan seperti Bunda Inul. Wow, luar biasa loh. Bunda Inul ini memang dikenal sangat dermawan. Bukan hanya kepada anak dan suami, tapi juga kepada para karyawannya. Duh, pasti si ibu ini bersyukur banget bisa dapat hadiah ibadah umroh gratis dari Bunda Inul. Dan tentunya memang sang ibu pun juga menurut James layak untuk mendapatkan reward itu karena dia sudah mengabdi selama 10 tahun kerja bareng sama Inul. Salut dan pastinya selamat ya Bu.
Oke deh pemirsa, jangan lupa tonton terus Seleb On News dari hari Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di MSTV Rubah Ya Seleb. Saya James Purba pamit, tetap sehat terus dan have a nice day pemirsa. Bye-bye.